Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, karena di masjid nanti kalau ada menyemangati pertama takbir atau sholawat ya misalnya takbir Allahu Akbar atau Allahumma sholli ala Muhammad. Nah gitu ya. Kalau ada yang seru seperti itu. Baik, pada kesempatan ini tibalah saatnya adalah sesi debat kandidat. Kita akan menguji sejauh mana pengetahuan mereka pertama, sejauh mana kedua, cara mereka menjawab pertanyaan, cara mereka mengatasi persoalan. Ini akan kita ketahui di sini. Ya. Teknisnya adalah nanti mister yang akan menunjuk. Misalnya pasangan calon nomor 1 bertanya kepada pasangan calon nomor 2 misalnya. Nanti pasangan calon nomor 2 menjawab. Tapi karena debat itu bukan berarti normatif bertanya menjawab titik tidak. Tapi di situ misalnya tidak puas jawabannya, ditanya lagi oleh penanyanya. Sampai 3 kali ketidakpuasan, minimal 3 kali. Jangan sampai 1 kali pertanyaan kemudian sudah. Jadi tanya jawab. Itu namanya debat. Ya. Adu gagasan, debat. Ya. Jadi nanti itu tekniknya seperti itu. Misalnya Gintan bertanya kepada paslon nomor 2, yaitu Sahila. Nanti Sahila jawab. Gintan bertanya lagi tidak puas, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Bagaimana ini seperti ini? Seperti itu ya. Itu adalah teknis debat pada hari ini. Dan yang kedua nanti kepada floor, boleh kalian siapa yang akan bertanya kepada calon di depan ya. Nanti yang akan bertanya dari floor, dari semua siswa yang akan bertanya dipersilahkan untuk bertanya langsung kepada kandidat, tunjuk kandidat nomor berapa yang akan ditanyakan. Paham? Jadi itu seputar teknis format tanya jawab atau debat pada hari. Sekali lagi, tanya jawab dan debat beda ya. Debat dan tanya jawab beda. Kita biasakan debat oke, boleh ya. Beda pendapat boleh untuk menguji gagasan kita. Tapi debat apapun setelah selesai kita baik-baik lagi. Seperti kan sekarang ada pemilu kan, nanti ada debat presiden kan. Itu nanti presiden nomor 1, 2, 3 debat nanti ya. Tapi setelah itu selesai baik-baik lagi. Jadi beda dalam pendapat itu wajib. Dalam Islam namanya khilafiyah, tetapi setelah itu baik-baik lagi. Baik, kita mulai. Sekali lagi sebelum debat dimulai semuanya harus diam. Tidak ada yang berbicara. Kita berikan mic-nya. Jadi mic itu bahasa Indonesia mic. Ya. Oke. Sekarang kita buka debat nomor 1. Tes. Kami persilahkan pasangan calon nomor 3 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor 1. 1, 2, 3. Di MTS Nur Saada banyak terjadi kasus pencurian. Nah, bagaimana sikap kalian untuk meminimalisir hal tersebut? Berhenti. Nanti setiap pertanyaan akan diperjelas oleh moderator, baru dijawab ya. Jadi terjadi banyak pencurian di MTS Nur Saada.
bagaimana paslon nomor 1 menangani masalah ini, mencari jalan keluar. Jika ada barang kehilangan, saya sebagai ketua OSIS akan mencari bukti terlebih dahulu, atau mungkin jika ada laporan di hari itu, saya akan langsung dan guru bimbingan konseling akan mengadakan razia untuk pemeriksaan tersebut. Jika tidak terdapat bukti, apa yang akan kalian lakukan? Ya, diperjelas jawabannya. Kami tidak akan langsung putus asa untuk mencari bukti, tapi kemungkinan akan langsung menanyakan kepada siswa atau siswi yang kehilangan barang tersebut, di mana terakhir kali dia melihat barang tersebut. Jika siswa-siswi itu tidak jujur, maka apa yang dilakuin? Akan ditindaklanjutkan oleh guru, karena kalau memang kalau barang sudah Wakilnya boleh menjawab juga, membantu jawab. Jika dia tidak ingin jujur, maka mau tidak mau semua siswa maupun siswi harus Iya, usahakan secepatnya harus tetap berada di sekolah sampai masalah itu selesai dan sampai pelaku tersebut ditemukan. Jika kejadian tersebut menghambat untuk siswa kembali ke rumah dan terjadi orang tua yang komplain karena murid tersebut telat kembali ke rumah, apa bentuk tanggung jawab yang akan kalian lakukan? Tolong diperjelas sekali lagi karena kurang jelas, suaranya dikencangkan, mic-nya didekatkan. Ulangi. Jika kasus tersebut menghambat jam siswa untuk pulang dan ada salah satu siswa murid yang komplain karena murid tersebut terlambat untuk sampai ke rumah, apa bentuk tanggung jawab yang akan kalian lakukan? Ya, dijawab paslon tambahan dari kamu. Hah? Ya, dijawab oleh paslon 1. Apa yang Anda lakukan? Maka kami akan tetap memulangkannya, namun masalah ini akan tetap ditindaklanjuti lagi dengan pihak yang lebih berwajib. Contoh, di kelas ada yang kehilangan HP. Sampai sekarang tidak ditemukan siapa yang menguti HP itu. Tanggapan Anda apa? Silakan paslon 1 untuk menjawab. Boleh wakilnya atau ketuanya. Iya, durasi secepatnya menjawab, speed, kecepatan menjawab. Kami akan berunding dengan guru dan juga kepala madrasah untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan kami akan terus berusaha mencari bukti dari si korban maupun orang yang tersangka, yang menjadi tersangkanya. Ya. Pasangan nomor 3 sudah puas jawabannya?
Belum. Iya, silakan ditanyakan lagi. Semua siswa sudah sudah untuk berdiri semua oleh guru. Ya. Sudah diomelkan juga dan dicek satu-satu. Dicek satu-satu muridnya nggak ada yang ngaku. Gimana tanggapan? Ya, dicek satu-satu tidak ada yang mengaku. Apa solusi dari paslon 1? Kalau sudah dicek satu-satu tapi tidak ada yang mengaku juga, gimana jalan keluarnya oleh paslon nomor 1? Iya, paslon nomor 1 silakan. Iya. Mau tidak mau, kami akan mengambil keputusan dari kepala madrasah. Ataupun dari dari arahan guru-guru yang berwajib, dan mungkin kalau tidak ada yang jujur, tidak ada yang jujur, terpaksa untuk mencarinya dengan lebih tegas lagi atau lebih teliti lagi. Ya, ditanggapi oleh paslon nomor 3. Namun, jika kasus tersebut sudah berjalan selama berbulan-bulan dan barang tersebut tidak ditemukan, apa bentuk tanggung jawab Anda sebagai ketua OSIS jika barang itu memang benar-benar sudah hilang? Iya, dijawab. Oke. Iya, bagaimana tanggung jawab Anda sebagai ketua OSIS? Iya, Diva. Silakan Diva menanggapi. Sebelum menyelesaikan masalah tersebut dan menemukan jalan keluarnya, kami terlebih dahulu akan menanyakan korban di mana dia terakhir kali menaruh itu, dan jika memang tidak ditemukannya, maka kami siap bertanggung jawab dalam bentuk menggantikan barang tersebut. Apakah Anda setuju dari pernyataan A bahwa tetap akan menyelidiki dari korban, tetapi ketika tidak ada jalan lain, kata paslon 1, dia yang akan mengganti? Setujukah Anda paslon 3 bahwa yang mengganti kok malah ketua OSIS? Ya. Jika memang barang yang hilang tersebut di luar jangkauan kalian, apakah kalian akan tetap menggantikan barang tersebut meskipun itu di luar jangkauan kalian? Kami akan menanyakannya terlebih dahulu kepada guru ataupun kepala madrasah, karena itu merupakan keputusan dari mereka terlebih dahulu. Baru kami akan menindaklanjutinya. Iya, setujukah pasangan nomor 3? Dia akan menyerahkan kepada kepala sekolah dan sekolah untuk menindaklanjutinya kalau tidak ditemukan juga barang yang sudah hilang. Iya, pasangan nomor 3 segera menjawab. Sudah puaskah Anda pada jawaban pasangan calon nomor 1? Jika Anda tidak ada dana untuk menggantikan, apa yang harus Anda lakukan? Ya. Apa yang sudah tadi dijawab akan merundingkan dengan guru-guru, dan mungkin jika barang kehilangan sampai berbulan-bulan itu sangat di luar jangkauan kami yang hanya sebagai
OSIS, karena jika kehilangan barang seperti HP itu sudah menjadi urusan pihak yang lebih berwajib. Iya, sudah puas atau masih ada yang ditanggapi dari paslon nomor 3? Diusahakan tidak puas. Kalau puas tidak debat ya. Diusahakan tidak puas. Jika ingin melaporkan kepada pihak yang berwajib, apakah kalian memang benar-benar punya bukti yang kuat untuk melaporkannya kepada mereka? Kami akan membawa korban tersebut untuk menjelaskan kronologi kejadian yang dialami. Iya, Gintan menambahkan. Baik, sepertinya sudah tanya jawab. Ya, feedbacknya sudah cukup banyak, berarti sudah hidup masalah debat ya. Berarti sudah cukup lumayan, kalian sudah bisa tanya jawab, feedbacknya sudah banyak. Jadi kami tanyakan sekali lagi, solusi yang paling tepat ketika barang hilang, kesimpulan akhirnya apa dari kelompok 1? Kalau terjadi pencurian berarti kesimpulan akhirnya apa? Apa yang harus Anda lakukan ketika marak terjadi pencurian? Kesimpulan aja dari semua yang kita. Ya, Diva? Tidak meninggalkan barang pentingnya, tidak meninggalkan barang yang penting, tergeletak begitu saja, dan harus tetap berhati-hati karena sekarang sudah banyak banget kejadian yang pencurian di sekolah ini. Oke. Baik, kita batasi itu ya, karena akan sangat panjang sekali kalau feedbacknya akan perlu kita lakukan. Yang penting pertanyaan pertama sudah dilontarkan dan dijawab oleh paslon dengan sangat baik. Sekarang berikutnya, Mister berikan kesempatan kepada paslon nomor 2 bertanya kepada paslon nomor 3. Perhatikan. Nanti Mister akan jelaskan isi pertanyaannya biar gampang menjawabnya. Silakan. Tes. Di antara kepemimpinan demokrasi dan otoriter, manakah yang menjadi pilihanmu? Jelaskan juga alasannya. Iya. Mister jelaskan, ada 2 kepemimpinan, demokrasi dan otoriter. Ada 2 jenis kepemimpinan, demokrasi dan otoriter. Demokrasi itu membebaskan semua rakyatnya untuk memilih pilihan sendiri. Sedangkan otoriter adalah pemimpin yang memaksakan kehendaknya sendiri. Sekarang pertanyaan tadi, mana di antara 2 hal tadi yang Anda pilih? Apakah demokrasi? Apakah otoriter? Dan berikan alasannya. Kami akan memilih jalur demokrasi karena semua orang berhak untuk memilih apa yang mereka pilih. Iya, ditanggapi oleh kelompok 3, dia memilih demokrasi karena semua orang bebas untuk menentukan pilihannya. Sekarang ditanggapi lagi oleh kelompok 3. Apakah kamu sudah puas jawaban dari kelompok? Ya. Belum. Ya, silakan ditanya lagi. Silahkan ditanya lagi, usahakan ada dialogis, jadi tidak 2 arah saja, tetapi feedbacknya harus sering. Silahkan Sahila. Tanggapi jawabannya, dia adalah setiap orang punya kebebasan untuk menentukan pilihannya. Silahkan. 1, 2, 3. Kelompok 3.
Kelompok 2. Jika Anda memilih demokrasi, Iya, silakan, mohon lebih cepat bicaranya. jika Anda memilih demokrasi, apakah Anda akan memberikan kesempatan kepada siswa-siswi MTS Nusada untuk memberikan usulan? Iya. Kalau Anda memilih demokrasi, apakah Anda memberikan kesempatan untuk memberikan usulan ya? Usulan. Silakan dijawab oleh kelompok 3. Tentu saya akan memberikan kesempatan tersebut karena lagi dan lagi semua orang berhak untuk mengangkat bicara. Iya, dijawab lagi, ditanggapi lagi oleh kelompok 2. Silakan. Ya, kita bisa menilai, ya silakan. Iya. Sambil berjalan kita bisa menilai bagaimana cara cepat dia menanggapi sesuatu, slow respon atau fast respon. Kalau fast respon cepat berarti menunjukkan bahwa dia debatnya bagus. Oke. Jika siswa-siswi MTS Nursada tidak memberikan usulan yang baik, bagaimana respon Anda? Iya, kalau usulannya itu tidak baik, apa respon Anda? Kami akan menolaknya dan memusyawarahkan hal tersebut bersama-sama untuk meningkatkan nilai Pancasila di setiap murid agar menjadi lebih baik lagi. Ya. Dijawab lagi, dia akan menolaknya kalau usulannya tidak baik. Apakah Anda setuju? Paslon 2. Kalau usulan baik, dia akan tolak karena usulannya tidak baik. Ya, paslon 2. Yang lain perhatikan paslon 1 juga agar cepat merespon ya. Kalau slow respon menunjukkan Jika kurang. usulannya tetap sama, apa respon Anda? Ya. Kami akan menolaknya dan memberikan kesempatan untuk siswa lain untuk memberikan usulan yang mungkin bisa jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Jika semua siswa-siswi MTS Nursada jika Iya, silakan. Iya, kelompok 2 dipercepat pertanyaannya, tanggapannya dipercepat karena durasi. Iya, 1, 2, 3 mulai bicara. Jika siswa-siswi tidak setuju dengan usulan kalian, apa respon kalian? Jika siswa-siswi tidak setuju dengan usulannya, apa respon Anda? Jika memang keputusan siswa-siswi dan kami sebagai ketua OSIS tidak membuahkan hasil yang bagus, maka kami akan mengajak para pengurus dan pembina OSIS serta guru-guru yang lain untuk membicarakan hal tersebut. Iya, silakan ditanggapi. Akan bermusyawarah dengan teman dan guru untuk memecahkan masalah tersebut. Setujukah Anda? Kelompok paslon 2. Kalau dimusyawarahkan setuju atau tidak? Ya. jika guru dan pengurus OSIS berbeda pendapat, apa respon Anda? Ya. Perbedaan pendapat pada setiap orang itu adalah hal yang wajar. Kami sebagai ketua OSIS menyikapinya dengan melakukan musyawarah dan membulatkan satu tujuan agar menjadi lebih baik. Ya. Ada respon? Perbedaan adalah kewajaran. Biasa perbedaan
Itu respon dari kelompok paslon 3. Ada tanggapan? Beda itu wajar katanya. Setuju juga Anda? Jika siswa-siswi IMTS Nursada setuju dengan usulan Anda, tetapi guru menolaknya, Anda akan memihak siapa? Ya. Dan mengapa? Kami akan bersikap netral dan membicarakan hal tersebut kembali sampai memang benar-benar ada tujuan yang disepakatkan semua orang. Iya. Silakan ditanggapi. Tadi sekali lagi pernyataannya apa tadi pertanyaannya? Jika ulang lagi, kalau siswa tapi guru ya, ketika ada dua hal, siswa murid menerima, tetapi guru tidak menerima. Ini ada dua hal yang kontradiksi antara guru dan siswa. Satu sisi siswa menerima, tetapi guru menolaknya. Anda akan berpihak kepada siapa tadi? Jawabannya netral. Betulkah tidak apa yang dimaksud pengertian netral di sini? Kamu bisa tanyakan? Maksudnya netral seperti apa? Ya, kamu bisa lebih dijelaskan lagi apa pengertian netral di situ? Pengertian netral coba. Pengertian netral. Kami bersikap netral dan tidak memilih keduanya, dan kami akan terus membicarakan hal tersebut sampai memang keputusan tersebut baik untuk semua orang. Iya, ditanggapi? Katanya keputusan tersebut baik untuk semua orang, netral tapi baik. Sikap netral itu seperti apa? Sikap netral adalah sikap yang adil dan tidak memilih keduanya, dan kami akan terus berusaha untuk mencari jalan yang lebih baik lagi dengan bermusyawarah. Iya, dengan bermusyawarah. Silakan ditanggapi. Jika seluruh usulan tidak ada ujungnya, bagaimana tanggapan Anda? Seluruh usulan, ulangi lagi, bisa diperjelas oleh Adela. Jika seluruh usulan tidak ada ujungnya, bagaimana respon Anda? ya, tidak ada ujungnya seluruh usulan. Apa pendapat Anda? Kami akan berusaha untuk tetap mencari walaupun tak ada hasilnya, dan apabila terpaksa kami akan menggabungkan dua pendapat antara siswa dan guru. Ya. Ada tanggapan lagi dari, kalau sudah puas bisa nyatakan puas dan kita kunci jawaban Anda. Iya, paslon 2. Apakah sudah? Silakan. Apakah kedua pendapat tersebut bisa dilakukan bersama-sama? Apakah kedua pendapat tersebut bisa dilakukan bersama-sama? Bisa jika murid dan guru memiliki ikatan yang kuat untuk melakukan hal tersebut, maka hal tersebut akan dijalankan dengan baik. Iya, itu jawabannya. Ada tanggapan lagi? Tidak puas dengan jawaban paslon nomor 3? Paslon 2? Iya. Iya, ingat durasi. Mohon dipercepat. Ya, sudah cukup? Baik, kita kunci di sini, kita nyatakan jawaban pertanyaan dari paslon nomor 2 kepada nomor 3 sudah dinyatakan bisa dijawab. Takbir. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada paslon nomor 3 bertanya kepada paslon nomor 1.
bertanya kepada paslon nomor 3. Siap-siap, paslon nomor 1 bertanya pada paslon nomor 3. Jika ada kasus pembulian dan kalian sebagai ketua dan wakil OSIS ternyata ikutan tersangkut dalam permasalahan ini, bagaimana cara kalian mengatasinya? Ya, Mister jelaskan dulu. Kembalikan ke moderator. Jika ada pembulian, tapi Anda sendiri sebagai ketua OSIS terlibat dalam pembulian tersebut, ikut-ikut membuli. Bagaimana cara memecahkan masalah ini dan tanggapan Anda? Jika memang kami sebagai pihak ketua dan wakil OSIS ikut-ikutan dalam kasus membuli, yang namanya hukuman tidak bisa dihentikan oleh jabatan. Baik itu ketua OSIS maupun murid biasa itu memiliki hukuman yang sama. Ditanggapi. Harus ditanggapi oleh kelompok paslon 1 dari tanggapan dari paslon 3. Silakan Diva dan Alifa. Ya, dijawab lagi. Diulang jawabannya, lebih dipertegas, suaranya lebih diperjelas paslon 3. Jika kami memang terlibat dalam kasus pembulian, kami bersedia menerima hukuman apapun karena hukuman itu tidak bisa dihentikan oleh suatu jabatan, baik ketua OSIS maupun semua murid itu berhak untuk menerima hukuman yang sama jika memang mereka melakukan kesalahan. Iya. Berarti kalau jabatan kalian dicabut dan nama kalian akan nama kalian tercoreng, apakah kalian siap? Ya, kami siap karena pembulian merupakan sesuatu hal yang tidak wajar dan jika nama kami tercoreng itu kesalahan kami dan kami siap menerima semuanya itu dan menjadikan kesalahan kami sebagai pelajaran dan kelebihan kami di lain waktu. Ya, ditanggapi oleh Diva. Jadi ketika dipecat pun karena melakukan kesalahan membuli, siap. Ketua OSIS siap. Ya, silakan. Jika kalian mengatakannya itu adalah perbuatan yang tidak wajar, lalu kalian ditanya, apakah alasan kalian ikut tersangkut dalam kasus tersebut? Iya, silakan dijawab. Paslon. Kenapa kalau sudah tahu bahwa itu bully itu adalah sesuatu yang negatif, kenapa ikut terlibat pada kasus pembulian tersebut? Seharusnya sebagai ketua OSIS tidak sampai melakukan itu. Ya, silakan jawaban. Boleh wakil, boleh ketua. Jika memang kami melakukan itu mungkin memang kami yang hilaf ataupun itu dilakukan di bawah sadar kami, maka kami akan menerima segala hukuman apapun yang diberikan. Ya, sudah jelas, sudah dipahami jawaban paslon nomor 3 oleh Diva dan Alifa? Iya, sudah dipahami atau ada tanggapan? Silahkan. Harus ditanggapi karena debat, bukan normatif. Iya. Silahkan durasi. Harus fast respond, bukan slow respond. Ya. Dan bagaimana Iya, mic-nya mohon bisa dilihat mic-nya yang bagus.
Bisa? Dan bagaimana jika kalian sudah diberi hukuman, tapi ternyata korban yang menerima pembulian dari kalian merasa tidak setimpa dengan perbuatan yang kalian lakukan kepadanya? Ya. Kami pribadi akan meminta maaf kepada korban, berikut keluarga korban, dan jika memang keluarga korban dan korban tersebut masih tidak terima, kami siap disanksi apapun yang mereka inginkan. Diva? Lalu jika kalian sudah mengakui kesalahan dan menyadarinya, dan kalian melakukannya atau mengulangi kesalahan yang sama, bagaimana tanggapan kalian? Menyadarinya tapi mengulanginya lagi. Udah sadar taubat tapi mengulangi lagi. Apa tanggapan Anda? Paslon nomor 3. Mungkin wakil bisa menambahkan, kalau enggak ketua silakan. Ya, kita punya waktu beberapa menit lagi ya. Durasinya. Jika memang kami sudah meminta maaf dan sadar, kami akan berusaha menjadi lebih baik dan kami tidak akan mengulangi hal tersebut. Jika memang hal tersebut terulangi, kami akan bertanggung jawab setimpal apa yang kami buat. Baik, karena durasi kita kunci sampai situ dulu. Cukup dari pertanyaan jawaban kita nyatakan sudah mewakili jawabannya karena durasi. Sesi debat terakhir, pertanyaan terakhir kita berikan kesempatan paslon nomor 3 bertanya kepada paslon nomor 2. Silakan paslon nomor 3 bertanya paslon nomor 2. Di zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak milenial yang mengganti knalpot motornya dengan knalpot brong dan itu bisa mengganggu kenyamanan warga. Apa tanggapan kalian jika salah satu siswa MTS Nur Saadah ada yang menggunakan knalpot tersebut dan mengganggu kenyamanan warga? Bisa dipahami pertanyaannya? Diulang lagi, lebih jelas lagi. Di zaman sekarang ini diperjelas. Apa tanggapan kalian jika salah satu siswa MTS Nur Saadah ada yang menggunakan knalpot brong dan mengganggu kenyamanan warga dan warga tersebut melakukan komplain kepada Yayasan As-Saadah karena mengganggu kenyamanan mereka? Dokin chip ini nggak bisa. Ya, dijawab oleh paslon nomor 2. Iya, durasi, karena durasi. Dijawab oleh paslon nomor 2. Saya akan Iya, silakan. Maksudnya motor itu berisik banget, breng-breng gitulah. Ini mengganggu warga nih. Kan nama baik Nur Saadah nggak bagus karena naik motornya suaranya motornya kencang gitu, inti dasarnya gitu ya. Apa tanggapan Anda gitu? Itu kan membawa nama baik Nur Saadah tidak baik. Naik motornya sembarangan, suaranya seperti itu. Oke, 1, 2, 3. Kami akan menegurnya dan meminta siswa tersebut untuk meminta maaf kepada orang yang terganggu. Jika anak itu tidak mempan ditegur, apa yang Anda lakukan? Ya. Silahkan. Apa yang Anda akan lakukan jika tidak memaafkan? Jika sudah minta maaf tapi tidak memaafkan juga? Kami akan menegurnya lebih tegas lagi agar dia tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jika Anda menegur lebih tegas, Anda menegur lebih tegas, maka anak itu lebih tegas lagi, apa yang Anda lakuin? Walaupun dia udah ketahuan salah. Ya.
Silakan paslon nomor 2. Durasi secepatnya. Durasi secepatnya. Kami akan menghukumnya dan Iya, kami akan memanggil guru agar guru menghukumnya setimpal dengan perbuatannya. Ya, Kintan. Jika Anda sudah memanggil guru, besoknya anak itu mengulanginya lagi dan memasang knalpot berong itu, apa yang Anda lakukan? Saya akan Dipanggil guru tapi memasang lagi. Apa yang akan Anda lakukan? Iya. Kalau tidak ada, silakan. Akan kita kunci jawaban paslon nomor 3. Sedang mikir-mikir. Ya, Adela. 1, 2, 3. kami akan menegurnya lebih tegas lagi dari sebelumnya, dan jika ia masih mengulangi kesalahan tersebut terpaksa, kami akan memanggil orang tuanya. Iya. Saya kira kita kunci jawabannya karena waktu ya. Next. Sesi debat terakhir, kita berikan kesempatan kepada penonton untuk yang ingin bertanya. Persilahkan untuk berdiri dan mengajukan pertanyaan. Ya. Nanti dijawab oleh semua paslon. Kita masih ada pertanyaan satu lagi. Masih ada pertanyaan, Mister. Masih ada pertanyaan. Tahu satu lagi. Ya, silakan. Saya nanya ke seluruh semua Ini karena waktu tidak sempat tercover ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang diberikan, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, seperti apa yang telah dijabarkan oleh ketiga pasangan paslon dan masing-masing pasangan memiliki visi misi yang berbeda. Bagaimana cara membuktikan bahwa program visi misi yang kalian jabarkan dapat dijalankan dengan baik? Yang nanya tetap di sini. Nanti kamu harus tanya lagi, harus tidak puas. Ya, bagaimana bisa memastikan bahwa visi misi itu sudah dijalankan? Apa buktinya dan baik? Silakan dijawab paslon nomor 3 dulu. Kami akan mengajak para siswa-siswi maupun guru untuk membantu kami melaksanakan program kerja, visi, dan misi kami terjalani dengan baik. Ya, salah satu dulu. Jawab. agar membantu program kerja kami agar berjalan dengan lancar. Iya, Mister, ada satu pertanyaan lagi. Kami akan mencocokkan pendapat guru dan siswa-siswi terlebih dahulu. Lalu jika mereka setuju, maka kami akan menjalankan program kerja maupun visi misi kami dengan penuh tanggung jawab. Kami akan mengajak seluruh anggota OSIS untuk membantu menjalankan program kerja kami agar berjalan dengan lancar.
Ini sekarang ditanggapi. Dari ketiga jawaban paslon, dalam benak hati saya merasa sedikit kurang puas. Pertanyaan yang kedua adalah, jika salah satu dari kalian menjadi paslon yang sukses dan terpilih, apakah kalian yakin dapat menjalankan program yang kalian buat dapat dijalankan? Dan seberapa yakin bahwa program tersebut dapat dijalankan hingga menjadi 100%? Terima kasih. Dari diri kami karena kami yakin bahwa kami memiliki jiwa keberanian, tanggung jawab. Kami sangat yakin karena kami memiliki karena kami memiliki program kerja yang Kami sangat yakin karena kami yakin kami mempunyai jiwa yang bertanggung jawab, keberanian, dan adil. Iya. Berikutnya dijawab oleh paslon 1. Insya Allah kami yakin 100% karena kami mencari program kerja dan visi misi berdasarkan visi misi dari sekolah. Ya. Paslon nomor 2. 3. Kami yakin 100% karena kami akan berusaha mengajak semua anggota MTS Nur Saada untuk membantu kami menjalankan program kerja dan visi misi kami, dan kami juga selalu berdoa dan berusaha agar program kerja dan visi misi tersebut terjalani dengan baik. Ya, sekarang kita kembalikan ke penanya, puas atau tidak puas. Iya. Ditanggapi puas atau tidak puas jawabannya? Merasa lumayan puas. Yang pertama, kedua puas ya. Yang pertama puas. Tidak terlalu puas. Tidak terlalu puasnya di mana tadi jawabannya? Sebenarnya puas-puas aja, Mister. Karena alasan dari masing-masing ketiga paslon cukup logis dan cukup masuk di akal. Iya. Mungkin itu aja pertanyaan yang dapat saya berikan. Seharusnya dijabarkan tidak normatif karena logis saja. Di mana letak ketidakpuasannya dari jawaban tadi? Nomor 1. Dari cara pembuktiannya itu, Mister. Cara pembuktiannya. Yang tidak puas cara pembuktiannya. Penanya tidak puas cara pembuktiannya. Baik, karena waktu juga nih ya, sebetulnya masih banyak yang kita siapkan. Baik, kita berikan kesempatan kedua untuk penonton nomor 2. Silakan. Ya. Baik, ini nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya akan memberikan satu pertanyaan untuk pada 3 paslon di hari ini. Jadi silakan simak pertanyaannya. Bagaimana jika ketua atau wakil ketua ataupun pengurus OSIS yang dimana mereka melakukan sebuah tindakan yang dilarang oleh sekolah, contohnya pacaran, dan itu sering sekali memposting di media sosial mereka, yang dimana di media sosial itu ada beberapa anak MTS Nur Saada, baik kelas 7, 8, 9. Maka apa tindakan tegas kalian dalam memberikan sebuah ketegasan dalam hal tersebut? Karena itu bisa memberikan contoh yang tidak baik, mencoreng nama baik OSIS. Ya, baik, silakan jawab. Ya. Dari paslon 2 sudah siap? Jadi ada ketua OSIS yang melakukan pelanggaran, salah satunya di media sosial, di TikTok sudah terlihat bahwa dia pacaran dengan temannya. Apa sikap Anda? Padahal Anda sebagai ketua OSIS. Iya. Paslon nomor 1 dulu dijawab. Ketua OSIS melanggar pacaran misalnya gitu lah. Iya, OSISnya ketuanya sendiri. Gimana sikap Anda? Ya.
Silahkan berdialog dulu apa jawabannya, dan penanya silahkan tunggu dulu, dan kamu harus menyatakan tidak puas. Ya, silakan. Iya, paslon 2 sedang bersiap-siap, sedang berdialog untuk menentukan jawabannya. Silakan paslon nomor 3, nomor 2. Ya. Adela. Yang lain bersiapkan jawabannya. Paslon nomor 1 bersiap. Ya, silakan. Paslon nomor 3 juga dipersiapkan jawabannya. Ya, waktu durasi 1, 2, 3. Ya, Sahila, silakan. Kami akan melaporkan. Kami akan melaporkan dan mengonsultasikan kepada guru bimbingan konseling. Ya. Berikutnya. Kami akan mengumpulkan hasil bukti yang terdapat di media sosial dan kami akan memberitahunya kepada guru bimbingan konseling agar murid tersebut dapat dinasihati dan diberi sanksi. Iya, intinya memberi sanksi diserahkan kepada guru BK. Kami akan melaporkannya, namun kami akan mencari terlebih dahulu bukti yang akurat. Nah, Lalu kami akan menanyakan solusi yang tepat atau hukuman yang akurat. ya, poin bagus sekali, Mr. Saat pointernya. Tidak normatif jawabannya, tidak sekedar melaporkan, tapi cari bukti dulu. Di medsos itu apakah akun dia atau bukan, Facebook dia atau bukan. Jadi tidak menjudge bahwa dia salah, karena sekarang penipuan digital marak banyak. Satu poin yang bagus jawaban dari nomor 1. Sekarang kita kembalikan, puas atau tidak jawaban. Jadi tanggapannya dia akan melaporkan, akan cari bukti, setuju, puas atau tidak. Ya baik. Jadi saya merasa sedikit puas ya dari jawaban paslon. Jadi sebaiknya kalian harus menjawabnya lebih secara kompleks dan akurat ya. Gitu aja. Tolong kalau menjawab tidak puas harus jelas, jangan tidak puas normatif aja. Di mananya tidak puasnya, ya? Itu pembuktian ilmiah harus dibuktikan, ya. Baik, berikutnya pertanyaan penonton nomor 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maju karena ingin menanyakan sesuatu. Jikalau salah satu paslon ini terpilih, apakah omongan yang hari ini disampaikan atau argumen yang hari ini disampaikan, apakah akan menjadi omong kosong belaka atau akan di tempat janji, atau apakah jika omongan atau argumen hari ini diingkari, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau bagaimana? Tidak, karena kami bertekad dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan program kerja maupun visi misi kami untuk memajukan MTS Nurul Saadah dan OSIS MTS Nurul Saadah.
Kami akan berusaha untuk membuktikan program kerja dan visi misi kami karena kami membuat hal tersebut sesuai dengan kemampuan kami dan tentunya program kerja dan visi misi tersebut dapat dijalani dengan baik apabila semua keluarga MTS Nurul Saadah bekerja sama. Ya, kami akan membuktikannya. Ya, kami yakin karena kami bertekad kuat untuk memajukan OSIS MTS Nurul Saadah. Iya. Kita harapkan penanyanya tidak puas dan harus menanyakan lagi, memberikan tanggapan. Dari ketiga tanggapan tadi, bagaimana tanggapan penanya, puas atau tidak, dan berikan penjelasan. Puas apa kagak ya? Gue bingung. Puas apa kagak ya? Puas. Sangat puas. Ya, jangan puas-puas saja tapi tidak dijelaskan. Tapi betapapun kita berikan apresiasi kepada MR, silakan duduk kembali. Baik, itu pertanyaan-pertanyaan. Apakah dari paslon masih ada yang bertanya kepada paslon lain? Paslon 3? Kalau sudah tidak ada, maka ada pertanyaan? Enggak? Ada? Ya, ada lagi penonton? Yang ingin bertanya penonton? Baik, karena tidak ada, karena waktu juga, sebetulnya kita jam 10:30 sudah selesai, tapi kita apresiasi, kita dukung, karena ternyata dari debat ini pemikirannya banyak berkembang dan kalian memiliki wawasan yang luas. Kita dari Dewan Guru belum pernah mencoba debat seperti ini, tapi ternyata kalian itu wawasannya luas. Bisa jadi luas dari kami karena guru kalian itu tidak saja guru di sekolah. YouTube bisa jadi guru kalian, Google bisa jadi guru kalian, aplikasi guru kalian, di mana semua ilmu bisa kalian raih, sehingga kalian murid sekarang tuh bisa lebih luas wawasannya. Itu kita kembangkan berikutnya, nanti untuk acara berikutnya debat akan kita kembangkan. Jadi terima kasih kepada para paslon yang sudah melaksanakan debat secara baik. Mudah-mudahan hal yang positif kita kembangkan ke depan. Baik, itu saja. Kita kembalikan ke MC dulu, tidak pulang dulu. Jangan ada yang keluar. Kita kembalikan kepada MC dulu. Nanti ada penutup doa, baru nanti kita ke kelas. Ya. Silakan, kesini lagi. Ya, masih di sini lagi debat OSIS, Bun. Ya. Oke, semuanya. Telah kita saksikan bersama debat antar paslon dari paslon 1 hingga paslon 3. Yang dimana debatnya cukup sengit antara paslon 1 baik pun dengan paslon 3 ataupun dengan paslon 2 ya. Nah, untuk selanjutnya adalah memasuki acara terakhir yang dimana adalah doa sekaligus penutup yang akan dibacakan oleh Ustadz Emin Syaimin. Baik. Kepada Ustadz Sabari kami persilakan. Gimana nih? Ya jamaah. Sebenarnya saya tadi nunjuk biar Ustadz Emin aja. Saya udah bilang gitu. Oh panel. Oh ya udah. Baiklah, alhamdulillah tadi sudah kita dengar ya berbagai macam pembicaraan, program-program dan seterusnya serta tanya jawab. Mudah-mudahan nanti kalian
bisa memilih paslon yang ada. Jangan ada bagi-bagi duit ya. Ntar money politik lagi. Mudah-mudahan yang kalian pilih tidak salah pilih, membawa asa'ada, nurusada lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin bil qabul. Ila hadrasul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan sepelekan doa. Nih ada yang baca Fatihah, ada yang ngobrol. Jangan disepelekan doa ya. Doa itu luar biasa. Dari bumi yang paling mulia terangkat doa. Dari langit yang diturunkan yang paling mulia adalah taufik. Apaan? Dari bumi yang terangkat paling mulia Kalau dari atas tahu. Oleh karena itu jangan disepelekan doa. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Mudah-mudahan segala yang direncanakan lancar. Kalian dalam belajar semuanya dapat ilmu manfaat, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Angkat tangan semuanya. Diaminkan. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslhu bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bil su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man al-mansub. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah wal mu'afatan daimah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma barik fi auladina wa dhurriyyatina wa la tadurhum wa fi ta'atika warzuqna birhum. Allahumma ajil Islam wal muslimin. Allahumma nasr muslimina fi Palestin. Allahumma nasr muslimin fi Gaza. Allahumma damir a'da'aka a'da'adin. Allahumma damir Israiliyin. Allahumma sabbit syamlahum. Allahumma farik jamahum. Allahumma qalil adadahum. Allahumma damirhum tadmira birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu da'awam fiha subhanakallahumma tahiyatun fiha salam wa akhiru da'am alhamdulillahi rabbil alamin.